Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Susilo, staf pengajar dari MTSN 2 Trenggalek, Jawa Timur. Pada kesempatan ini kami akan memberikan sebuah materi, yaitu untuk kelas 9 tingkat SMP dan MTS, dengan materi yaitu Expression of Agreement, Disagreement, and Conjunction. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai: yang pertama, the student will be able to make a proper purpose, cause, and effect conjunction like so in order to so that, yaitu siswa akan mampu membuat suatu ungkapan yang menunjukkan tujuan, sebab akibat dengan menggunakan kata penghubung so, in order to so that. Yang kedua, make a proper expression related with agreement and disagreement, yaitu siswa mampu membuat ungkapan yang berkaitan dengan persetujuan dan ketidaksetujuan. Fungsi dari ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan adalah: when someone asks your opinion, you can express your agreement or disagreement. Bahwa dalam ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan digunakan jika ada seseorang menanyakan tentang pendapat kepada kalian, maka kalian mengungkapkan, yaitu dengan memberikan persetujuan atau tidak kesetujuan. Berikut adalah beberapa contoh ungkapan ketika ada orang yang menanyakan pendapat, terus kita memberikan ungkapan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, asking someone opinion. Jadi berikut adalah beberapa ungkapan yang digunakan ketika kita ingin menanyakan sebuah pendapat. Contoh, what do you think about bla bla bla? What is your opinion of bla bla bla? What are your feeling about bla bla bla? What are your views bla bla bla? What do you think of bla bla bla? Do you have ideas on bla bla bla? Jadi titik-titik di sini yaitu kita isi atau kita sebut dengan menyebutkan apa? Yaitu menyebutkan pendapat apa yang kita tanyakan kepada orang lain atau teman kita ataupun yang lainnya. Contoh, umpama kita ingin menanyakan pendapat tentang kelas yang bersih di kelas kalian, maka kita mengatakan, what do you think about our class? Nah, jadi titik-titik di sini diisi dengan pendapat yang kita tanyakan, yaitu tentang our class. Nah, begitu juga dengan contoh yang lain. Contoh, what are your views about our class? What do you think of our class? Do you have ideas on bla bla bla? Umpamanya diisi tentang kita akan berlibur. Do you have ideas on next holiday? Dan lain-lain. Ketika ada orang menanyakan pendapat, maka biasanya kita memberikan pendapat kita dengan rasa setuju atau tidak setuju. Contoh, kalau kita setuju, kita mengungkapkan dengan I agree with you. You are right. That's so true. This idea is absolutely right. I think you are right. I think so. You have a point there, etc. Jadi ungkapan ini digunakan ketika kita setuju terhadap pendapat tersebut. I agree with you.
Apa maksudnya? I agree with you, saya setuju dengan kamu. You are right, kamu benar. That's so true, itu sungguh benar. This idea, ide ini adalah sungguh benar. I think you are right, saya pikir kamu benar. I think so, saya berpikir seperti itu juga. You have a point there, kamu sudah menemukan hal itu, dalam artian memang hal itu yang kita setujui. Jika kita tidak setuju, maka yang kita gunakan I disagree, I am afraid, I think this idea is impossible, I think this idea is possible, but bla bla bla. No way, no, you are wrong, I don't think so, etc. Misalnya, kalau kita tidak setuju, I disagree, saya tidak setuju, I am afraid, I think this idea is impossible, saya pikir ide ini adalah tidak mungkin. I think this idea is possible, but bla bla bla. Jadi pendapat ini adalah untuk mengungkapkan rasa setuju yang sedikit moderat, sedikit halus. Saya pikir ide ini mungkin, tapi titik-titik. Jadi tapi titik-titik ini yang menunjukkan rasa tidak setuju. No way, yaitu tidak setuju. Yaitu no way itu diungkapkan rasa yang tidak setuju, tapi suatu yang tegas atau keras. No, you are wrong. No, you are wrong. Tidak, kamu salah. I don't think so, saya tidak berpikir seperti itu, dan lain-lain. Sekali lagi, ungkapan ini digunakan untuk ungkapan ketika kita tidak setuju. Contohnya, dalam dialog antara dia dan Tia. Dia mengatakan, what do you think that everybody should have a TV in their house? Jadi, dia meminta pendapat, bagaimana pendapat kamu jika setiap orang harus mempunyai TV di rumah mereka. Tia menjawab, I disagree, saya tidak setuju. Television make people passive. TV membuat orang pasif. Jadi antara dialog dan dia dan Tia ini, yang mana dia menanyakan pendapat tentang bagaimana jika orang mempunyai TV di rumahnya, maka Tia menjawab, saya tidak setuju. Tidak setuju ini didukung dengan alasan. Jadi setuju atau tidak seyogianya didukung dengan alasan. Apa Tia mengatakan tidak setuju? Karena Tia beralasan TV itu membuat orang pasif. Contoh kedua, dialog antara K dan L. What do you think of going to Prigi Beach next Sunday? Jadi K bertanya kepada L, yang mana bagaimana pendapatmu jika kita pergi ke pantai Prigi minggu depan? L menjawab, that's good idea. That's good idea. Itu ide yang bagus. It can make us fresh. Itu dapat membuat kita segar kembali, sehat kembali, atau berpikiran yang sehat. Dalam dialog K dan L ini, K bertanya bagaimana kalau kita ke pantai Prigi minggu akan datang. Karena alasannya positif, dalam artian dengan pergi ke pantai Prigi membuat kita fresh, maka secara otomatis di sini adalah ungkapan setuju. Sehingga seperti tadi, setuju atau tidak itu tergantung pada alasannya. Sekarang kita lanjut tentang conjunction, kata penghubung so that, in order to, dan to. So that adalah suatu kata penghubung subordinating, yaitu kata penghubung antara klausa dan subklausa. Menggunakan so that kita dapat mengkombinasikan dengan klausa yang menunjukkan sebab akibat. Contoh, I will study so hard that I will get good mark. Saya akan belajar begitu giat sehingga saya akan mendapatkan nilai yang baik. Jadi so that ini adalah merupakan penghubung sebab akibat. We should eat enough fruit. Kita seharusnya makan buah yang cukup so that, sehingga we will be healthy, kita akan sehat. Jadi kata so that ini adalah untuk menghubungkan antara klausa dan subklausa, yaitu menghubungkan antara sebab akibat.
So hampir sama dengan so that, ya digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dengan menggunakan klausa. Contohnya, you should wash fruits before you eat them. Kamu seharusnya mencuci buah-buahan sebelum kamu memakannya. So, ini sehingga you will not take any germ, sehingga kamu tidak mendapatkan bakteri di dalam perut kamu. Ya. Jadi kata so itu adalah untuk menghubungkan sebab akibat. Jika kita mencuci buah, maka kita tidak akan kena bakteri. In order to sama, yaitu kata penghubung juga digunakan ketika kita menggunakan in order to with an infinitive form of verb. Jadi kalau ada kata in order to, maka kita yaitu menggunakan kata kerja infinitif, yaitu kata kerja yang didahului dengan to. Setelah itu diikuti dengan kata kerja tanpa tambahan apapun, dalam artian kata kerja bentuk pertama. Ya. Contohnya, we need to eat healthy food. Kita perlu makan buah-buahan yang sehat in order to, agar supaya stay healthy, agar supaya sehat. Jadi kata in order to itu adalah untuk menghubungkan tujuan. Ya, tujuannya apa? Kita makan yang sehat, tujuannya agar sehat. Gitu. Lanjut. The negative form of in order to. Jika in order to dalam bentuk negatif, maka bentuknya adalah in order not to. Contoh, we should eat regularly. Kita seharusnya makan yang teratur in order not to get sick easily, agar supaya tidak mudah sakit. Jadi di sini negatifnya adalah not to ini. Kita seharusnya makan yang teratur agar tidak sakit. Jadi bentuk negatif dari in order to. Sekarang to. To adalah sama dengan sebagai kata penghubung subordinate, yang mana kita menggunakan to diikuti dengan infinitive form of verb, yaitu bentuk infinitif dari kata kerja, yang mana kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apapun. Contoh, we should eat enough vegetable to be healthy. Kita seharusnya makan buah yang cukup supaya sehat. Jadi hampir sama dengan tadi. Kalau tadi in order to, sekarang hanya to, yang mana fungsinya adalah sama. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami tentang materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe.